Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yunita Eka Dewi SPD, Angkatan 35 Kelompok 3, merupakan salah satu peserta Latsar CPNS 2021 asal dari Kabupaten Indragiri Hilir, PPSDM Regional Bandung. Saya akan mempresentasikan salah satu tugas individu tentang sintesa agenda 3 dan personal branding. Mari kita mulai. Sintesa agenda 3 dan personal branding. Pada agenda 3, kami mempelajari tentang manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government atau WOG. Yang pertama yaitu manajemen ASN. Pada manajemen ASN, kita dapat mengetahui tentang kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN. Kemudian, kita mengetahui konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN dan mekanisme pengelolaan ASN. Pada bagian kedudukan, peran, hak dan kewajiban serta kode etik ASN dapat diketahui bahwa ASN memiliki peran dalam pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa. Kemudian, sistem merit merupakan salah satu manajemen ASN yang berdasarkan kepada kualitas, kompetensi, serta kinerja yang secara adil dan wajar, tanpa memandang latar belakang masyarakat. Kemudian dalam mekanisme pengelolaan ASN, kita dapat mengetahui bahwa dalam pengelolaan ASN itu diambil atau berdasarkan kebutuhan. Selanjutnya yaitu tentang pelayanan publik. Dari pelayanan publik, kami mengetahui konsep dan prinsip pelayanan publik, pola pikir ASN sebagai pelayan publik, dan praktik etiket pelayanan publik. Kemudian, pelayanan publik adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara, baik itu atas barang atau jasa, administrasi yang disediakan penyelenggara pelayanan publik. Selanjutnya tentang pola pikir ASN terhadap pelayanan publik, yaitu yang pertama, memberikan pelayanan publik yang profesional, bebas intervensi politik, bersih dari KKN, menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, dan menjalankan peran sebagai perekat serta pemersatu bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45. Dalam segi praktik etiket pelayanan publik dapat diketahui bahwa segala sesuatu hal, baik itu dalam hal menelpon, bersalam, menyapa gitu kan, kita harus ada tata keramanya atau kode etiknya sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku gitu. Yang terakhir tentang whole of government atau WOG. Dari whole of government kami mengetahui tentang konsep WOG, penerapan WOG dalam pelayanan yang terintegrasi, best practice, penerapan WOG di berbagai negara, serta implementasi WOG dalam perspektif kebijakan di Indonesia. WOG atau Whole of Government merupakan sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Oleh karenanya, WOG itu juga dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah pelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Kemudian tentang penerapan WOG dalam pelayanan yang terintegrasi. Adapun jenis-jenis layanan yang disediakan berupa pelayanan yang bersifat administrasi, pelayanan jasa, barang, dan regulasi. Kemudian pola-pola pelayanannya itu pola pelayanan teknis fungsional, pola pelayanan satu atap, pola pelayanan satu pintu, pola pelayanan terpusat, dan terakhir pola pelayanan yang elektronik. Kemudian yaitu tentang best praktik penerapan WOG di berbagai negara. Sini contohnya yaitu di Inggris itu ada praktik worknya yaitu WOG account. Kemudian di Australia ada Centrelink, koalisi sosial. Kemudian di Amerika Serikat ada namanya Keamanan Nasional atau Integrated Portal. Kemudian di Malaysia ada One Day Service, One Day Delivery, dan No Wrong Door.
Yang terakhir yaitu implementasi WOG dalam perspektif kebijakan di Indonesia. Di Indonesia sudah ada penerapan Wall of Government, yaitu di Jakarta. Di sana namanya Mall Pelayanan Publik. Di situ masyarakat dapat secara mudah dan murah, tentu saja, serta efektif dan efisien, yaitu dalam hal pengurusan surat-surat administrasi, baik itu KK, KTP, surat-surat tanah, dan kebijakan-kebijakan lain gitu ya. Masyarakat sangat puas dengan pelayanannya di situ. Selain sangat canggih, juga tidak rumit dan sulit seperti yang dulu-dulu. Selanjutnya, materi tentang personal branding. Apa itu personal branding? Personal branding adalah suatu proses pembentukan persepsi masyarakat terhadap aspek yang dimiliki suatu individu. Di antaranya tentang kepribadian, kemampuan, nilai, serta stimulus yang menghasilkan persepsi positif di masyarakat sehingga dapat dijadikan alat pemasaran. Dari materi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang ASN haruslah ASN milenial yang berintegritas, yang diikuti dengan sikap inovasi, integritas, objektif, akuntabel, terbuka, kejujuran, kepemimpinan, dan kreatif. Kenapa? Karena era sekarang era globalisasi, semua serba digital, dan masyarakat, terutama seorang ASN, haruslah mengikuti perkembangan zaman, terutama teknologi, dan mengembangkan kemampuan dirinya, kualitas dirinya, serta diikuti dengan kreativitas, memunculkan ide-ide baru yang dapat disaring, diikuti dengan nilai-nilai Pancasilanya. Sesuai dengan profesi saya sebagai guru, bagi saya ASN itu ASN bijak. Sebagai seorang guru yang bijak, harus mampu menjadi panutan teladan bagi siswanya, baik perkataan dan perbuatan selaras dengan kode etik ASN. Demikianlah presentasi saya tentang sintesa agenda 3 dan personal branding. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.